Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya saya Haris bisa kembali menyapa ruang dengar Anda kali ini dalam program Obsesi, obrolan seru dan penuh inspirasi. Spesial di hari Ahad di sesi Gaya Muda Islami kali ini telah hadir narasumber kita yang insya Allah akan menemani waktu malam kita di kesempatan kali ini, yaitu ada Ustadz Azam Rumba Triana, ya, dosen dari kampus STAI Al Hidayah Bogor. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Masya Allah, Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana antum, akhi? Alhamdulillah sehat juga, Ustadz. Ini baru pertama kali lagi nih live bareng Ustadz Azam. Masya Allah. Biasanya Ustadz Azam ini barengnya sama Akhi Masudi, kalau enggak sama Mang Iki. Betul. Ustadz ini akhir-akhir ini ada kesibukan apa Ustadz di kampus? Untuk di kampus seperti biasa, baru kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester, kemudian sekarang minggu tenang setelah ujian. Kemudian kegiatan lainnya kemarin ada kuliah kerja mahasiswa atau yang dikenal biasanya dengan istilah KKN, ya, kuliah kerja nyata. Kemudian juga ada pembukaan PMB untuk tahun perkuliahan atau tahun akademik di 2022 ya sampai 2023 untuk 5 program studi, ya. Ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada pendidikan agama Islam, ada manajemen pendidikan, kemudian juga ada hukum keluarga Islam, dan ada perbankan syariah. Jadi bagi rekan-rekan semua yang kebetulan misalnya baru lulus atau sudah lulus cukup lama dan belum sempat untuk memilih perkuliahan, maka silakan untuk bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, yaitu kampus Islam bersyariah. Ya, baik. Masya Allah ya, kegiatannya luar biasa sekali, karena saya juga sebenarnya sedikit tahu Ustadz berkaitan dengan program kuliahnya dan juga mungkin tadi program KKM, karena salah satu kru Radio Fajri FM juga masih kuliah di STAI dan juga masih ada cerita-cerita hangatnya berkaitan dengan KKM. Bahkan baru kemarin Ustadz ya, penutupan KKM-nya, dan betul. Juga katanya seru sekali sampai ada satu kelompok yang di akhir KKM itu sampai ada makan-makan kambing ataupun bagi kambing kepada sebagai hadiah untuk lomba futsalnya Ustadz. Masya Allah ya. Betul. Ya, baik. Pendengar dimanapun berada, demikian narasumber kita insya Allah akan menemani waktu malam kita di acara Obsesi, sesi Gaya Muda Islami. Dan insya Allah di kesempatan kali ini akan membahas sebuah tema yang cukup harus kita pahami ya, yaitu Kutunggu Engkau di Taman-Taman Surga. Ini kenapa kita bahas tema ini, insya Allah nanti akan kita obrolkan bersama dengan Ustadz Azam. Dan silakan mendengar, bagi Anda yang ingin ikut bergabung juga bisa live di Facebook dan juga YouTube Radio Fajri FM, bisa komen, bisa absen, ataupun bisa menyampaikan pesan inspiratifnya juga boleh, ataupun bisa juga menyampaikan berkaitan dengan tema kita, bisa juga pertanyaan ataupun pesan inspiratif Anda ke komentar Facebook dan juga YouTube, atau juga bisa ke WhatsApp, di SMS dan juga Telegram 0811 11 10 993. Baik Ustadz, ngomong-ngomong
masalah ataupun permasalahan Kutunggu Engkau di taman-taman surga. Ini sebenarnya kenapa kita bahas tema ini, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya tema ini ya, kalau kita baca judulnya, memang agak-agak sedikit menggugah jiwa ya. Apalagi jiwa-jiwa jomblo begitu ya. Jiwa-jiwa yang masih jauh dari pernikahan. Karena kalau bicara masalah taman surga tuh sepertinya apa gitu ya. Tapi ternyata ini bukan prank ya. Jadi ini memang tema yang diusung atau yang diangkat ya dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan clickbait gitu saja. Bukan. Tapi ini memang ada hadisnya, yaitu bagaimana yang diriwayat dari jalur periwayatan Abdullah bin Umar, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian ketika sedang melewati taman-taman surga, maka berhentilah dan mampirlah. Jadi kemudian para sahabat memunculkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Jadi yang ada di kepalanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah mungkin taman yang pada hakikatnya taman ya, ada bunga, ada bebatuan, ada rerumputan. Maka Nabi SAW mengatakan yang dimaksud dengan taman surga itu adalah halaqu dzikri, yaitu halaqah zikir. Nah, halaqah zikir yang dimaksud di sini adalah halaqah ilmu. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Hendaklah kalian bertanya kepada ahlu dzikri. Para ulama kemudian mengatakan arti dari ahlu dzikri adalah ahlu ilmi. Maka yang dimaksud dengan halaqah dzikri adalah yaitu halaqah atau taklim ya, atau majelis yang membahas tentang ilmu-ilmu syariah. Nah, jadi kurang lebih judul ini akan mengarah kepada tema hadis tadi, yaitu Kutunggu Engkau di majelis ilmu gitu ya. Jadi karena memang dalam hadis Nabi disebutkan kalau kalian melewati taman-taman surga maka ikut bergabung gitu ya, atau berhenti dan mampirlah. Kemudian Nabi mengatakan yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah zikir atau majelis ilmu. Begitu. Ya, baik. Masya Allah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat judulnya kan taman-taman surga. Tadi kan kata Ustaz Azam ini kayak puitis banget gitu kan, kayak sesuatu yang banyak bunga-bunganya gitu. Padahal ternyata di dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa ini adalah halaqah zikir. Kemudian muncul pertanyaan Ustaz, apakah di surga juga ada taman? Ya, sebagaimana namanya, surga itu jannat. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Yaitu taman. Ya, jadi katakan jannat yaitu taman-taman. Jadi secara hakikat surga itu adalah sebuah tempat yang digambarkan dengan keindahan. Secara hakikat memang indah. Jadi nggak cuma gambaran atau tidak cuma sebuah simbolisasi dari sebuah keindahan. Katanya ada sebagian kelompok liberal yang mengatakan misalnya itu hanyalah simbolisasi saja dari sebuah keindahan. Karena orang-orang Arab itu biasanya hidup di tanah tandus. Ketika dikatakan taman-taman surga, maka muncul gairah atau muncul keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membayangkan secara visual di kepala mereka hakikat dari taman. Tetapi hakikat sebenarnya memang di dalam surga itu adalah ada taman-taman, ya, jannat, taman-taman. Nah, salah satu dari taman-taman surga yang diletakkan di dunia ini adalah halaqah dzikir, riyadul jannah. Taman-taman surga gitu ya. Jadi di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada ta'lim, di dalamnya ada ada Al-Qur'an, di dalamnya ada hadis. Bahkan di dalam lanjutan hadis tadi Nabi SAW mengatakan, "Wa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikah." Jadi ada malaikat-malaikat yang selalu melakukan sayyarat, selalu melakukan perjalanan dengan tujuan adalah yatlubuna halaqah dzikr, untuk mencari mana majelis ilmu di dunia. Dicari ya, sayyarat, malaikat yang terus mengelilingi dunia ini untuk mencari halaqah ilmu. Maka dikatakan oleh Nabi, "Faidza atau alaihim hafu bihim." Maka ketika mereka mendapatkan, maka mereka akan mendatanginya dan hafu alaihim, dan kemudian mereka hadir dengan
sayap-sayap yang terbuka gitu ya, untuk memberikan penjagaan, keberkahan, perlindungan kepada orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Nah, ini adalah pertanyaan dari apakah di surga ada taman-taman? Tentunya iya, betul. Karena memang di dalam lafaz yang sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah banyak pada kalimat jannat, ya, jannatun na'im, yaitu taman-taman yang penuh kenikmatan gitu ya. Karena arti dari, kan kalau kita jannah itu diartikan sama dengan surga gitu ya, Kang ya. Padahal sebenarnya jannah itu nggak sama dengan surga, karena surga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu swarga gitu ya. Jadi orang-orang Hindu menyebutkan tempat-tempat tertinggi terindah dengan sebutan swarga. Kemudian kita menyebut dengan surga. Padahal jannah itu artinya kebun-kebun, taman-taman gitu ya. Jadi itulah taman-taman yang nanti Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa beriman, beramal soleh, melakukan berbagai macam kebaikan, dan dia akan ditempatkan di tempat-tempat terindah di dalam surga bersama orang-orang yang mereka cintai di dunia. Baik, Masya Allah. Jadi nanti orang-orang yang beriman itu Ustaz akan masuk ke dalam surga. Tadi jannah itu taman-taman, dan sekarang itu kita sedang ajak kutunggu engkau di taman-taman surga itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia, Ustaz ya. Ya, betul. Dan juga harapannya nanti juga akan mendatangi taman-taman surga di akhirat kelak juga, insya Allah gitu ya. Nah, kutunggu engkau di taman-taman surga. Sebenarnya Ustaz, untuk perjalanan menuju ke taman surga ini, apakah ada keutamaannya juga? Kan ini Ustaz mengajak nih, ayo kutunggu engkau ke taman-taman surga, yaitu kutunggu engkau di halaqah dzikir, di tempat mencari ilmu, di tempat menuntut ilmu. Seperti misalkan mungkin kalau tadi pagi Ustaz Azam juga kan mengisi kajian Ustaz ya di Bekasi Ustaz. Di Bekasi ya. Jadi ini juga kajian di Bekasi pun merupakan bagian dari taman-taman surga. Dan motivasinya orang yang berjalan ke taman surga sebelum nanti mungkin ada keutamaan ketika di taman surganya itu ataupun di tempat pengajiannya, tempat kajiannya ataupun halaqah dzikirnya, mungkin ada ini dulu Ustaz, keutamaan untuk jalannya dulu ketika melangkahkan kaki meniatkan untuk ke tempat taman-taman surga itu Ustaz. Ya, baik. Jadi di sini kalau bicara taman surga itu berarti makan atau tempatnya, majelisnya, yaitu tempat duduknya. Dikatakan orang-orang yang berada di dalam majelisnya itu Allah berikan berbagai macam karunia-karunia. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis yang tadi saya bacakan, bahwasanya di dalam majelis ilmu nanti akan ada malaikat-malaikat yang selalu hadir di tengah-tengah majelis ilmu tersebut, dan kemudian memberikan perlindungan, penjagaan kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Nah, ketika berbicara tentang permasalahan majelis ilmu, maka orang yang menghadirinya tentunya ada proses berjalan, ya, atau ada proses dari satu tempat menuju majelis tersebut. Maka di dalam sebuah hadis ya dari Abu Darda, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang-orang yang berjalan, man salaka tariqan, orang-orang yang melakukan aktivitas perjalanan, yatlubu fihi ilman, dengan tujuan adalah untuk mencari ilmu. Mereka berjalan dengan tujuan adalah untuk yatlubun, ya, mereka mencari ilmu di dalamnya. Maka kata Nabi, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Maka Allah akan mempersilahkan atau memberikan petunjuk hidayah taufik kepadanya agar dirinya ya menempuh satu jalan-jalan menuju surga. Jadi ketika ini sangat menarik sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, bagi siapa seseorang yang berjalan menuju majelis ilmu, satu jalan, dikatakan man salaka torikon, bagi siapa yang berjalan dalam satu aktivitas perjalanan, jalannya cuma satu, dengan tujuan yatlubu ilman, yatlubu fihi ilman, dengan tujuan adalah untuk mencari ilmu, maka salakallahu lahu tariqan, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya
untuk diberikan petunjuk berupa jalan min turukil jannah, dari jalan-jalan menuju surga. Jalannya cuma satu, tapi dikasih petunjuknya dengan banyak jalan. Artinya ada potensi besar orang-orang yang menuntut ilmu dengan tujuan adalah untuk mengangkat derajat dirinya menjadi alim, menjadi orang yang berilmu. Tidak untuk riya, tidak untuk dikatakan sebagai orang yang pintar, yang cerdas, bukan, tapi untuk meninggikan derajatnya dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya, diberikan petunjuk kepadanya mana jalan-jalan yang akan menghantarkan dirinya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan jalan yang terang, diberikan jalan yang jelas. Ini salah, ini tidak salah. Ini batil, ini hak. Ini yang harus ditempuh, ini yang harus dihindari. Itu terjadi atau hidayah itu turun manakala seseorang sungguh-sungguh untuk selalu mencari ilmu di dalam kehidupannya. Nah, ini satu hal yang sangat urgen ya, satu hal yang sangat penting. Karena banyak di antara kita ketika menuntut ilmu hanya untuk menjadi untuk mendapatkan ijazah misalnya, hanya untuk dikatakan alim, hanya untuk dikatakan orang-orang yang hebat dan yang lain sebagainya. Maka orang-orang yang menuntut ilmu tidak dengan keikhlasan, maka Allah tak akan memberikan hidayah kepadanya. Tetapi biidznillahi ta'ala, manakala seseorang menuntut ilmu atau mencari ilmu dengan tujuan adalah untuk meninggikan derajatnya atas ilmu yang dia miliki, dia memiliki kepahaman terhadap agama, maka biiznillah Allah akan berikan petunjuk kepadanya agar dirinya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari indikator, salah satu dari ciri penghuni surga adalah rajin menuntut ilmu atau gemar menuntut ilmu atau suka untuk mendengarkan kajian. Dan sebaliknya, ketika jiwa ini tidak suka untuk mendekati ilmu, mendekati majelis ilmu, mendekati kajian, dia lebih suka mendengarkan musik, ya, mendekati dirinya dengan infotainment atau dengan sinetron-sinetron picisan yang seringkali kita dapati di saluran-saluran YouTube yang kita buka misalnya, maka dia akan semakin dijauhkan dari hidayah Allah dan semakin dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hal yang paling penting bahwasanya saat kita menuntut ilmu, ya, perjalanannya saja itu sudah merupakan satu hal yang akan membimbing kita agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iya, baik. Masya Allah. Jadi menuntut ilmu itu perjalanannya saja sudah mendapatkan pahala, sudah dicatat sebagai kebaikan. Jadi ini merupakan motivasi agar kita semua rajin untuk menuntut ilmu. Nah, Ustadz, sebelum kita mungkin keutamaan dari menuntut ilmu ataupun halaqah dzikir ini kan menuntut ilmu itu cakupannya sangat luas sekali, Ustadz ya. Yeah. Kan bisa di sekolah formal ataupun non formal atau mungkin ke tempat kajian. Apakah termasuk jalan ke sekolah, kemudian mahasiswa jalan ke kampus, ini juga merupakan sebuah keutamaan juga, Ustaz. Apakah sama juga gitu? Baik, ketika kita bicara tentang masalah ilmu, ya, talibul ilmi, atau dalam hadis disebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, maka yang dimaksud dengan talibul ilmi di situ adalah talibul ilmi fil Quran wal hadis, yaitu menuntut ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Itu yang akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ya, jadi berbeda dengan thalibul ilmi, misalkan ilmu-ilmu dunia misalnya, maka dia tidak termasuk dalam keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, ya, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi menuntut ilmu dan juga termasuk dalam kategori tadi Riyadul Jannah tadi ya, yaitu taman-taman surga, itu adalah halaqah ilmu syariah. Makanya sehingga disebutkan di situ adalah halaqah dzikir, bukan halaqah ilmi kan, halaqah dzikir. Itu maknanya adalah ilmu yang menjadikan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ilmu sembarang ilmu,
tapi ilmu yang menjadikan dia dekat dengan Allah, menjadi ingat dengan Allah, dan semakin ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu apakah itu? Yaitu ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu Islam, atau ilmu syariah, bukan ilmu umum, gitu ya. Makanya di sini ada sebagai motivasi bagi kita, mungkin sebagai orang tua di sini, mungkin kita harus menanamkan kepada anak-anak kita ke depan gitu ya, agar lebih memfokuskan diri untuk menuntut ilmu syariah. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kemudian perguruan tinggi misalnya. Bukan berarti kita nggak boleh belajar komputer, bukan kita nggak boleh belajar yang lain-lain. Silahkan itu belajar, tapi jangan dijadikan fokus. Hendaknya seorang muslim memfokuskan diri, menghabiskan waktunya untuk thalabul ilmi syariah, ya. Karena inilah yang akan mendapatkan berbagai macam keutamaan yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu syariah. Begitu. Baik, Ustadz. Jadi untuk para pencari ilmu ataupun untuk para mahasiswa ataupun siswa yang sekolah di sekolah Islam, ini kan di sekolahnya diajarkan terkait dengan Al-Quran. Bahkan ada sekolah Islam di bawah Yayasan Islam Al-Huda juga ketika masuk jam pelajaran awal itu membaca Al-Quran. Jadi sekolah juga kalau belajar Al-Quran, belajar hadis ini juga termasuk di taman-taman surga juga, Ustadz ya? Iya, jadi betul. Jadi kalau halaqah dzikir itu nggak harus majelis ilmu dalam arti majelis taklim ya, tapi di pengajaran-pengajaran di sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta, baik formal ataupun non formal, manakala yang diajarkan itu adalah Al-Quran, hafalan Al-Quran, tahsin Al-Quran, mempelajari adab-adab Islam, akhlak-akhlak Islam, maka itu termasuk dalam kategori orang yang tadi dikatakan berjalan dengan tujuan menuntut ilmu, dan dia akan mendapatkan petunjuk jalan-jalan menuju surga. Gitu. Baik, jadi ini kalau misalkan ada mahasiswa STAI Al-Hidayah yang jalan ke kampus, kemudian di kampus kan dipelajari berbagai macam perihal agama, bukan hanya fikih, ada bahasa Arab juga yang sebagai pengantar kita untuk mengetahui ataupun tafsir Qur'annya, Ustadz ya. Karena dasar untuk belajar Al-Quran dan hadis itu kan adalah bahasa Arab. Kemudian juga pelajaran-pelajaran yang lain seperti usul fikih, usul hadis, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa kutunggu engkau di taman-taman surga juga, kutunggu engkau di kampus STAI Al-Hidayah Bogor, Ustaz. Iya, bisa. Kalau mau ditafsirkan ke sana, masuklah. Salah satunya gitu saja. Salah satunya, ya. Karena memang STAI Al-Hidayah Bogor ini kan kampus yang mengkonsentrasikan pelajarannya itu atau mata kuliahnya dengan mata kuliah yang nuansanya agama, atau bukan nuansa, bukan cuma hanya nuansa, tapi bobotnya memang agama, seperti tafsir, seperti bidang studi yang ada di program studi dari ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya. Di dalamnya Masya Allah banyak sekali keilmuan tafsir atau perangkat dari ilmu diroyahnya, ya, berangkat dari usul Quran atau ulumul Qurannya itu dipelajari, ya, dipelajari di dalamnya, tafsirnya, kemudian bagaimana cara menafsirkan, kemudian perkembangan tafsir dan yang lain sebagainya. Tentunya hafalan Quran juga dipelajari. Maka tentunya orang-orang yang berjalan menuju di antaranya mahasiswa kami gitu ya, ketika mereka datang ke kampus, ada yang berkendaraan, menaiki angkot, ya, ada yang dibonceng temennya, maka insya Allah di setiap perjalanannya itu dihitung sebagai sebuah jalan yang akan menjadikan dirinya diberikan petunjuk oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini ada motivasi kuat ya untuk kita selalu mencoba untuk dekat dengan ilmu-ilmu syariah. Sampai kapanpun kita harus dekat dengan ilmu-ilmu syariah, gitu. Iya. Baik, jadi sungguh beruntung sekali nih mahasiswa STAI Al-Hidayah Bogor, juga mungkin mahasiswa kampus lain yang juga belajar agama, dan juga mungkin adik-adik kita Ustadz ya yang sekolah di SDIT yang Islam terpadu, karena di sini banyak sekali dipelajari Al-Quran dan hadis yang ketika
menuntut ilmu ataupun jalan ke suatu tempat yang di sana belajar Al-Quran dan hadis, ini merupakan bagian dari kebaikan, dan di tempat tersebutlah taman-taman surga yang nyata ada di dunia. Baik Ustadz, mungkin nanti setelah jeda kita akan coba gali Ustadz, kita akan bahas. Tadi kan untuk perjalanannya saja sudah mendapatkan pahala, sudah menjadi kebaikan. Nah, ketika di taman-taman surganya itu sendiri, ada berkah seperti apa, ada kebaikan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berhalakoh zikir di taman-taman surga tersebut, insya Allah. Dan pendengar silakan bisa Anda kirimkan komentar Anda berkaitan dengan tema kita di kesempatan kali ini, yaitu Ku Tunggu Engkau di Taman-Taman Surga. Silakan di kolom komentar Facebook dan juga YouTube. Juga boleh melalui SMS, WhatsApp, atau Telegram di 0811 11 10 993 terkait dengan taman-taman surga, halakoh zikir, tempat menuntut ilmu agama. Silakan bisa di nomor tersebut atau di kolom komentar Facebook dan YouTube. Dan insya Allah kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap stay tune di Radio Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Wah, kayaknya kita telat masuk kantor nih Pak. Macetnya parah banget. Masya Allah. Bener kamu, Mat. Kita kayaknya bakalan telat nih. Denger radio dulu deh. Salah satu amalan yang dapat menyelamatkan seorang mukmin dari siksa neraka adalah bersedekah. Jika seseorang memiliki kekayaan, ia bisa bersedekah. Wah, bagus juga nih. Radio Islam 99.3 FM. Itu Radio Fajri FM Pak, lokasinya di Bogor. Wah, kok kamu tahu, Mat? Ya tahu lah, orang tiap hari saya dengerin di mobil Bapak. Oh iya Pak, di Radio Islam ini juga menerima donasi Pak. Kalau nggak salah, kemarin kan Bapak nyari-nyari lembaga untuk menyalurkan donasi gitu ya Pak? Gimana tuh? Iya, Mat. Saya sih masih milih-milih lembaga yang tepat. Mohon maaf nih Pak, kebetulan saya juga dikit-dikit nyumbangin lah ke Radio Islam yang satu ini. Kalau ditanya kenapa, karena program-programnya bagus-bagus Pak. Yang pertama, untuk operasional 5 radio dakwah. Terus ada juga program penyebaran konten audio Islami ke ratusan radio di Indonesia. Itu gratis. Juga kadang ada program bakti sosialnya Pak. Saya yakin harta yang dikeluarkan fisabilillah akan sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat, baik buat saya, keluarga, atau untuk orang lain. Wah, boleh juga tuh, Mat. Nanti saya minta kontaknya ya. Siap Pak. Untuk penyaluran harta terbaik Anda, hubungi 0852 1820 8707 0852 1820 8707 atau langsung kirim ke rekening Bank Syariah Mandiri 7068 790 268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah. Kabar gembira. Kembali dibuka pendaftaran beasiswa Hasmi, program pendidikan dai Mahad Huda Islami tahun akademik 2022-2023 dengan masa pendidikan 2 tahun. Hasmi memberikan beasiswa pendidikan kepada putra terbaik bangsa yang memenuhi syarat dan ketentuan berikut. Laki-laki muslim, lulus SMA atau sederajat dengan nilai rata-rata semester akhir 7, usia 22 sampai 25 tahun dan belum menikah, lancar membaca Al-Quran, sehat jasmani dan rohani, tidak merokok, lulus tes seleksi dan menyerahkan ijazah asli, didukung fasilitas pendidikan yang lengkap dan memadai. Mahad Huda Islam mengusung program unggulan bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, public speaking,
dan praktek dakwah lingkungan. Gratis biaya pendidikan, asrama, buku, seragam, dan uang bangunan. Pendaftaran dibuka setiap hari sampai 30 Mei 2022. Hanya via WhatsApp. Tes seleksi bersama dilaksanakan setiap hari pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampus 1 Mahad Huda Islami, Jalan Raya Lewiliang, Kampung Gunung Tangkil Timur, RT 2 RW 5, Cibeber 1, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Daftarkan segera diri Anda. Ketik nama lengkap, kota domisili, kecamatan, usia, nomor HP. Kirim ke nomor WhatsApp 0812 8846 7003 0812 8846 7003. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, kampus berprestasi di Kota Bogor, kembali membuka penerimaan mahasiswa baru dengan program studi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, S1 Hukum Keluarga Islam, D3 Perbankan Syariah. STAI Al-Hidayah siap melahirkan sarjana-sarjana dan praktisi yang berkompeten memegang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo, segera daftarkan diri Anda ke STAI Al-Hidayah Bogor di Jalan Raya Dramaga, kilometer 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat. Untuk pendaftaran secara online, kunjungi website kami di staia.ac.id atau hubungi 082 118 222 300 082 118 222 300. STAI Al-Hidayah Bogor, kampus bersyariah. Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Kenapa, Ini pesan broadcast dari Radio Fajri. Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal aneh pendengar setia juga nih. Udah daftar belum? Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 1110 993 0811 1110 993. Wah, kudu langsung daftar nih. Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS. Mu'alla bin Fadl rahimahullahu berkata, dahulu para sahabat radhiyallahu anhum selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu berkata, di antara sebagian sahabat, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan,
dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Dikutip dari kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه. Ya, baik pendengar dimanapun berada, masih di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah, masih di acara Obsesi, obrolan seru dan penuh inspirasi, sesi gaya muda Islami ya. Dan pendengar, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajri FM, dan juga ahlan wa sahlan yang baru bergabung, baru menyalakan radionya di 99.3 FM atau melalui streaming di www.fajrifm.com. Juga bagi Anda yang menyimak melalui YouTube dan juga Facebook Radio Fajri FM, ahlan wa sahlan, selamat datang dan juga selamat bergabung, selamat menyimak. Baik pendengar, kali ini masih bersama Ustadz Azam Rumba Triana, dosen dari kampus STAI Al-Hidayah Bogor. Kali ini membahas sebuah tema, yaitu Ku Tunggu Engkau di Taman-Taman Surga. Baik, sebelumnya sudah dibahas apa itu taman-taman surga, dan juga bagaimana perjalanan ke taman surga itu mendapatkan pahala dan juga kebaikan. Dan mungkin sekarang sebelum nanya ke Ustadz Azam, silakan pendengar yang mau bertanya ataupun mau memberikan pesan inspiratif bisa ke 0811 11 10 993 atau di kolom komentar Facebook dan juga YouTube. Baik Ustadz, untuk taman-taman surga ini, keutamaan ketika orang itu berkumpul ataupun sudah ada di taman-taman surga, kira-kira Ustadz, apa keutamaan yang bisa didapatkan? Untuk keutamaannya tentunya sangat banyak ya. Arti sangat banyak itu tidak hanya satu, tapi lebih daripada satu. Misalkan selain dari perjalanan orang yang menuju majelis ilmu, Allah akan ganti dengan petunjuk baginya untuk bisa menemukan mana jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu adalah sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi melanjutkan hadis yang tadi kita bacakan, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, maka di majelisnya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Maka orang-orang yang menuntut ilmu, maka di sana akan ada malaikat. Setiap majelis ilmu, maka akan ada malaikat. Yang mana malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya. Dia akan mengembangkan sayap-sayapnya. Salah satu dari bentuk ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan, kata Nabi Muhammad SAW, ada malaikat-malaikat yang sayyarat, selalu berjalan mencari majelis ilmu. Ketika sudah mereka dapatkan, maka mereka akan datang ke majelis ilmu tersebut dan mereka mengembangkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ridho terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang lain daripada itu adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu di majelis ilmu, ya, maka setiap aktivitas menuntut ilmunya akan ada istighfar, akan ada permohonan ampun dari makhluk yang ada di langit, dari makhluk yang ada di bumi, dan dari makhluk yang ada di lautan. Subhanallah, ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, masih dalam keutamaan menuntut ilmu, Nabi bersabda, wa innal alima, sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wa rahitanu fi jawfil ma.
Maka makhluk yang ada di langit, kita sebut yang di langit itu ada burung, ya, hewan-hewan yang mungkin tidak ada namanya, yang kita belum kenal namanya apa, makhluk-makhluk yang ada di langit. Kemudian makhluk-makhluk yang ada di bumi, seperti semut-semut yang ada di dalam tanah, hewan-hewan kecil yang ada di dalam tanah, manusia-manusia, hewan-hewan yang berada di atas daratan, semua apa yang ada di bumi, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, hari ini misalkan di dalam lautan, dasar samudra, dasar lautan itu ada bermiliar-miliar dari jenis-jenis ikan yang hidup di dalamnya. Nah, semua itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Ini adalah motivasi ya bagi para thalibul ilm. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi futur, lagi malas, lagi tidak semangat, ingatlah hadis ini. Yaitu di mana saat kita sedang mendengarkan kajian, sedang datang ke taman-taman surga, melihat taman-taman surga, atau sedang duduk mendengarkan taklim, maka di saat itu makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di lautan, yastaghfir lahu, memohonkan ampun kepada Allah atasnya. Subhanallah, berapa juta, berapa miliar makhluk yang berkata kepada Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Subhanallah. Ya, siapa yang nggak mau dimintakan ampunan dari makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, makhluk-makhluk yang ada di dasar laut, semua memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu dari keutamaan yang sangat penting bagi orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Gitu. Baik, Masya Allah ya, banyak sekali keutamaannya dari mulai perjalanannya, bahkan mungkin niatnya saja Ustadz sudah dicatat sebagai kebaikan Ustadz ya. Yeah. Kemudian juga langkah perjalanannya menuju taman-taman surga sudah dicatat sebagai kebaikan. Ketika di tempat halaqah zikir di taman-taman surga tersebut pun banyak sekali keutamaan, banyak sekali keberkahan, dan juga banyak sekali malaikat Ustadz ya. Berbeda dengan tempat maksiat, mungkin banyak sekali setan-setan yang menggoda gitu. Baik, Masya Allah. Kita coba tanggapi Ustadz pertanyaan dari pendengar Fajri yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Ada dari Abu Auzan di Pancoran Mas, Kota Depok. Ada orang yang giat menuntut ilmu Ustadz. Akan tetapi ternyata yang dia hadiri adalah kajian ilmu yang tidak syar'i. Bagaimana kiatnya mendapatkan ataupun menentukan ilmu syar'i bagi orang yang masih awam? Ini gimana Ustaz? Baik, ilmu syar'i adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Maka majelis ilmu adalah majelis yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan hadis. Jadi setiap majelis yang tidak diajarkan Al-Quran dan hadis, tidak diajarkan tafsir, tidak diajarkan penjelasan-penjelasan tentang sebuah hadis, sebuah sunnah, maka dia bukan ilmu syar'i. Jadi tinggal nanti bagaimana cara kita menentukannya. Cara menentukannya lihat saja. Ustadz yang mengajarkan kajiannya itu mengajarkan Al-Quran dan sunnah atau tidak. Kalau misalkan mengajarkan Al-Quran dan sunnah, tetapi dengan pemahaman yang berbeda atau berbeda dengan apa-apa yang pernah kita dapatkan, maka itu tidak mengapa, itu termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalkan di majelisnya hanya berisi nyanyian-nyanyian gitu ya, atau berisi caci maki gitu ya, di dalam majelis ilmu yang di dalamnya ada malaikat, pengampunan dosa terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu, itu jangan diisi dengan kesalahan, jangan diisi dengan gibah-gibah, jangan diisi dengan perbuatan-perbuatan batil. Fokus. Tolabul ilmi adalah tolabul ilmi. Fokus ya. Jangan bicara politik di dalamnya. Jangan bicara masalah olahraga di dalamnya. Jangan bicara masalah fashion di dalamnya. Tapi bicara Al-Quran dan Sunnah. Ayat Al-Quran dijelaskan tafsirnya. Bicara hadis dijelaskan syarahnya. Dijelaskan akidah Islamiyahnya. Dijelaskan
hukum-hukum fikih yang terdapat dalam kandungan ayat ataupun hadis. Itulah majelis ilmu yang dimaksud sebagai Riyadul Jannah, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita mengikuti pengajian-pengajian yang ada di masyarakat, kalau tidak ada muatan Al-Qur'annya, tidak ada penjelasan ayat-ayat Al-Qur'annya, tafsirnya, tidak ada penjelasan fikih-fikih ibadahnya, muamalah Islam di dalamnya, atau akhlak-akhlak Islam di dalamnya, maka tidak perlu hadir. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari kegiatan yang ada di tempat tersebut. Carilah majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dan itu sangat banyak ya. Kalau kita bilang susah nyarinya tuh berarti kita tidak update gitu ya. Karena banyak sekali tempat-tempat yang sudah mengajarkan atau yang ada majelis-majelis yang dia diajarkan tentang pemahaman-pemahaman yang benar, ayat-ayat, hadis-hadis Nabi gitu ya. Dan itu sangat banyak sekali. Dan kita bisa mencarinya begitu. Baik, dan mungkin salah satu caranya adalah dengan mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Radio Fajri gitu kan. Ini biasanya kalau di Tangerang itu setiap pekan sekali, untuk wilayah Bekasi dan juga Depok mungkin sebulan sekali. Ini bisa update informasinya. Tadi kata Ustaz Azam, salah satu penyebabnya mungkin kurang update aja gitu. Nah, buat pendengar Fajri, biar dapat update terus informasi kajian, informasi ilmu, poster dakwah, nasihat Islami, info acara dan juga kegiatan Radio Fajri lainnya, terutama kegiatan off-air juga, silakan bisa di-follow saja sosial media Radio Fajri FM, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada juga Instagram dan juga channel Telegram, bisa di-follow, join, dan insya Allah nanti akan dapat update informasinya. Dan juga buat pendengar yang ingin dapat broadcast di WhatsApp juga, silakan bisa ikut daftar bergabung. Tinggal ketik daftar saja, kemudian nama Anda, domisili, dan juga kirimkan ke 0811 11 10 993. Insya Allah nanti akan dapat update untuk kegiatan, salah satunya kegiatan kajian juga. Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih jawabannya tadi, kiatnya untuk Bapak Abu Auzan ya di Pancoran Mas, Kota Depok. Kemudian Ustaz, ini ada komentar mungkin Ustaz ya, dari Ibu Sari di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya menyedihkan sekali sebagian pemuda zaman sekarang. Sungguh menyedihkan. Kita lihat sebagian para pemuda kita mengangkat beban-beban berat dengan segenap kekuatan mereka dan bersemangat untuk memakan makanan yang sehat untuk membentuk tubuh mereka. Namun ketika azan subuh berkumandang, mereka tidak sanggup mengangkat tubuh mereka dari tempat tidur dan tidak dapat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin Ustaz mau dikomentari, Ustaz, silakan. Mengangkat beban itu maksudnya fitness kali ya? Fitness mungkin. Fitness kan kalau fitness tuh mengangkat beban juga kandungan apa namanya, makannya juga dijaga gitu kan. Betul. Jadi gini, memang kita harus kembali kepada kondisi akhir zaman ya, di mana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa di akhir zaman nanti akan ada satu kaum, satu kelompok generasi yang mana mereka meninggalkan salat mereka dan mengikuti syahwat mereka. Dalam surat Maryam ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabau syahwat. Jadi sudah menjadi sebuah kepastian bahwa di akhir zaman nanti ada generasi-generasi Islam yang tidak melaksanakan sholat. Kalau yang ibu katakan tadi itu bukan meninggalkan sholat, tapi meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ini mereka betul-betul menanggalkan sholatnya. Dan ini adalah salah satu dari kondisi akhir zaman. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi juga disebutkan di kondisi akhir zaman nanti banyak orang-orang yang meninggalkan sholat-sholat mereka. Karena sholat itu merupakan bagian dari simpul-simpul Islam ya, yang akan tercopot dari keislaman seseorang. Nah makanya oleh karena itu yang perlu ditumbuhkan adalah ilmu. Ya, maka kita harus menumbuhkan ibadah itu dengan ilmu dulu.
sehingga ada motivasi. Jadi jelas motivasinya. Kalau dia sholat, apa yang akan dia dapatkan? Karena ilmulah yang menjadikan seorang itu sadar bahwa apa yang dikerjakan itu memiliki nilai. Kalau orang melakukan sesuatu seperti amal ibadah, tapi dia nggak punya ilmunya, maka dia tidak bisa istiqomah. Itu yang sulit ya. Maka kalau orang sudah memiliki motivasi yang sangat baik, ilmu yang dia miliki sudah sangat baik, sehingga memunculkan motivasi, maka biiznillah dia akan lebih istiqomah. Kenapa orang sangat sulit misalnya untuk melaksanakan sholat malam, atau sholat witir, atau membaca Al-Quran, atau sholat berjamaah? Bisa jadi karena motivasinya, ilmu tentang apa yang akan dia dapatkan dari amal ibadahnya itu tidak bisa dia serap. Sehingga dia pikir, begitu-begitu saja, saya sholat kok nggak kaya-kaya, saya baca Quran saya nggak pinter-pinter, karena memang sholat bukan untuk kaya, baca Quran bukan untuk pinter, tapi semua itu adalah salah satu dari bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tauhid. Artinya kalau orang sudah belajar tauhid yang benar, akidah yang benar, maka biiznillah ta'ala dia akan lebih istiqomah. Maka kalau tadi keluhan ibu tadi betul, bukan hanya sebatas orang-orang yang fitness, tapi yang nggak fitness pun ya, yang nggak sholat juga banyak begitu ya. Bukan hanya tidak sholat berjamaah di masjid, tapi mereka betul-betul tidak sholat jamaah. Dan ini kita dapati anak-anak remaja saat ini. Dan ini adalah salah satu hal yang kita khawatirkan. Dan ini adalah salah satu dari kekhawatiran orang-orang tua yang hadir pada hari ini. Ini harus waspada betul. Jangan sampai membiarkan anak-anaknya itu meninggalkan sholat-sholatnya. Diberikan hukuman yang tegas, diberikan pengarahan yang jelas. Jangan biarkan mereka, anak-anak kita, itu tidak melaksanakan sholat. Dan kita biarkan. Dan ini hati-hati sekali ya. Jangan sampai ya. Karena anak-anak kita adalah salah satu dari tanggung jawab kita. Maka ajarkan anak-anak kita untuk bisa menjadi anak-anak yang melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, sobat muda juga untuk nantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat yang merupakan bagian dari rukun Islam ya. Baik, kemudian Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu kita juga terbatas. Ini dari WhatsApp juga, ada dari Purwanto di Kelapa II, Padurenan, Mustika Jaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita mendengarkan kajian Islam, Ustadz, lewat Fajri misalnya. Apakah termasuk majelis ilmu yang didoakan malaikat? Mohon penjelasannya, syukron. Baik, pertanyaan ini pernah ditanya oleh para masyayikh di Timur Tengah, dan mereka mengatakan kajian live ya, kajian live seperti sekarang ini, ketika di dalamnya dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan hadis Nabi secara live, walaupun bersifat online, maka itu termasuk dalam taman-taman surga. Kalau live ya, seperti sekarang kan live ya, karena posisinya sama. Tapi nanti memang kalau dari sisi besar kemuliaan dan keutamaan tentunya mendatangi. Karena ada pahala lain ya. Tapi apa yang kita lakukan pada hari ini masuk dalam kategori Riyadul Jannah bi'idznillah ta'ala. Jadi kalau kita sedang berselancar di dunia maya, ada kajian live, maka sebagaimana hadis Nabi dikatakan, ya, bahwasanya idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau sedang berselancar, melihat, berjalan, dan kemudian kalau melihat ada taman-taman surga, maka kunjungi. Ya, jadi itu adalah salah satu dari hal-hal kebaikan yang akan kita dapatkan. Seperti tadi didoakan oleh makhluk-makhluk atau dimintakan ampun oleh makhluk yang di langit, makhluk di bumi, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Kemudian akan ada malaikat yang menjaga, memberikan keberkahan. Dan insya Allah, biidznillah, apa yang kita lakukan pada hari ini, sekarang ini, live, dan para hadirin, para pemirsa ya, dan juga para pendengar yang mendengar kajian ini, insya Allah ya, dalam kondisi antum di rumah, karena dengan berbagai macam dalam berbagai macam kondisi sehingga kita tidak bisa bertemu secara offline, ya, masuk dalam kategori fattaqullaha mastata'tum. Dan ini termasuk dalam, insya Allah termasuk dalam bagian Riyadul Jannah bi'idznillah ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian di akhir sesi ini mungkin ada kesimpulan ataupun ada Ustadz ingin menyampaikan nasihat ataupun closing statementnya, mungkin Ustadz
Silakan. Ya, di antara dari problem kita pada tahun-tahun ini atau akhir-akhir ini adalah malasnya kaum muslimin untuk thalabul ilmi syar'i. Maka dengan kita memahami tentang apa yang bisa didapatkan, motivasi ukhrawi ya, memang harus ditumbuhkan adalah motivasi akhirat. Dia yang akan memicu kita untuk membangun pribadi kita menjadi lebih tangguh, agar bisa lebih menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan ini memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Maka kita harus jangan sampai meninggalkan yang namanya menuntut ilmu syar'i. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam kondisi online, dalam kondisi offline, relay, ataupun langsung, silakan diikuti semua kegiatan-kegiatan yang diajarkan di dalamnya ilmu, karena akan membawa kita kepada satu kondisi keislaman yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya. Baik Ustaz, wafika barakallah, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di Radio Fajri FM, sudah menyampaikan ilmu juga, semoga bermanfaat, dan juga pendengar, semoga kita semua makin semangat untuk belajar Islam, untuk belajar Al-Quran dan hadis, karena ini merupakan bagian dari kewajiban kita, dan juga ketika kita melangkahkan kaki pun, ini untuk menuntut ilmu akan dimudahkan, insya Allah, dan juga akan mendapatkan kebaikan, juga di halaqah zikir, di tempat menuntut ilmu ini adalah taman-taman surga di dunia ya. Semoga kita bisa berkumpul di taman-taman surga dunia, kemudian nantinya akan berkumpul di taman-taman surga di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajri FM, terutama di acara obsesi kali ini, obrolan seru dan penuh inspirasi di sesi Gaya Muda Islami, yaitu mengangkat sebuah tema Kutunggu Engkau di Taman-Taman Surga. Terima kasih buat pendengar yang sudah ikut bertanya, bergabung, berkomentar, dan terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf, tidak semua bisa dibacakan komentarnya. Dan akhirnya saya Haris, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر إذا وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له ضاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, kampus berprestasi di Kota Bogor, kembali membuka penerimaan mahasiswa baru dengan program studi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, S1 Hukum Keluarga Islam, D3 Perbankan Syariah. STAI Al-Hidayah siap melahirkan sarjana-sarjana dan praktisi yang berkompeten memegang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo, segera daftarkan diri Anda ke STAI Al-Hidayah Bogor di Jalan Raya Dramaga, kilometer 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat. Untuk pendaftaran secara online, kunjungi website kami di staia.ac.id atau hubungi 082 118 222 300 082 118 222 300. STAI Al-Hidayah Bogor, kampus bersyariah.
Masya Allah, Barakallahu fiik. Kenapa Ini pesan broadcast dari Radio Fajri. Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal aneh pendengar setia juga nih. Udah daftar belum? Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993 0811 11 10 993. Wah, kudu langsung daftar nih. Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS. Alam akhir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap